Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini kembali lagi saya membahas tentang munculnya banyak orang-orang yang saya bilang kurang kerjaan dalam membahas tentang suku Batak. Seperti Mandailing, ada segelintir orang yang nggak terima mereka membilang bahwa mereka bukan Batak tapi Mandailing. Sebenarnya nggak masalah juga sih ya, mau mereka nggak mau pakai Batak, mau hanya memakai Mandailing saja, tidak masalah. Tapi yang saya lucunya ini orang, dia bilang nenek moyangnya beda dengan Batak Toba. dengan Batak Toba. Padahal saya karena mamak saya dari Sibolga, kakek saya dari Sibolga, jadi kan gak jauh dari Sidimpuan, Tapanuli Tengah. Kalau saya main ke Sidimpuan sana, main ke Sidimpuan, ke Madinah, mereka itu yang mereka bilang mereka tidak suka dibilang suku Batak, bahasa Batak Mandailing itu saya ngerti. Padahal saya Batak Toba. Jadi kalau orang Mandailing sana bicara mirip dengan bahasa Batak Toba. Bedanya hanya kalau dalam bahasa Inggrisnya bedanya hanya pronunciation-nya. Karena daerah Mandailing sana dekat dengan Melayu pesisir Padang, jadi secara akal sehat kita terpengaruh. Terus masalah agama, ya pastilah orang Mandailing banyak agama Islam ya. Kenapa? Karena dia kalau kita baca sejarah masa Imam Bonjol ya di Sumatera Barat, kan Imam Bonjol Sumatera Barat itu kan Islam. Jadi mereka ingin mengislamkan daerah Tapanuli. Jadi udah sampai itu ke daerah Sidimpuan sana. Jadi nggak heran saya kalau di Sidimpuan ya banyak Islam sampai ke Sibolga. Pokoknya umumnya Tapteng lah. Tapi ketika mau masuk ke Toba itu tidak bisa karena dicegat oleh Belanda pada saat itu, sehingga tidak jadi mengislamkan daerah Toba. Jadi sederhana aja, itu kan sejarah. Jadi orang suku yang mau bilang Mandailing itu bukan saudara atau bukan dari bagian daripada Batak Toba. Hei, kau mau ku bilang sama kau ya, kau memang dilahirkan jadi bodoh atau jadi apa? Ya, kau mau kau uji? Ya, bahasa Mandailing saya ngerti, padahal saya tidak pernah belajar bahasa Batak Mandailing. Saya Batak Toba, saya bisa bahasa Batak Toba, tapi ketika orang Mandailing ngomong saya ngerti. Hanya beda seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, Melayu. Jadi kalau orang Malaysia ngomong saya ngerti. Jadi dari situ kita lihat dari bahasa itu udah serumpun. Nenek moyangnya sama, saya pastikan sama. Kecuali yang pendatang, misalnya ada orang Arab. Waktu zaman dulu kan ada pelabuhan di Barus. Barus itu kan pelabuhan sudah lama, datang orang Arab yang tinggal di sana, kawin sama orang suku Batak Mandailing sana ya. Itu lain. Atau orang China. Tapi yang saya bisa pastikan Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, ini satu nenek moyang. Ya. Kecuali ya kayak di Karo, ada yang bilang dia dari India, bisa juga karena sebenarnya Karo itu pun 5 marganya, pecahannya banyak ya. Contohnya Sembiring itu ada Sembiring Miliala, Sembiring Brahmana, ada Sembiring Kumparen, banyak. Jadi mungkin yang dari Brahmana itu mungkin dari India. Jadi mungkin orang India dulu kan, orang India dan orang Arab tuh yang pedagang, dia suka datang ke Nusantara ini untuk berdagang.
Jadi terjadilah kawin campur. Karena sudah kawin, sudah punya anak, jadi diangkatlah jadi marga Sembiring. Ah, seperti itu. Jadi orang Batak Mandailing ya, lebih parah lagi orang Batak Mandailing yang bilang dia tidak ada urusannya dengan Batak Toba. Jadi kau ya, kalau kau memang bangga dengan Mandailing kau tuh ya, urusan-urusan yang nggak penting nggak usah kau urus. Terlalu bodoh kau tolol. Kau bilang Batak Mandailing itu berdiri sendiri. Salah. Bahasanya mirip. Siapa bilang nggak mirip bahasa Batak Toba sama bahasa Batak Mandailing? Siapa bilang nggak mirip? Hah? Saya nggak perlu belajar bahasa Batak Mandailing, saya ngerti. Jadi kalau saya pergi ke daerah Mandailing sana, saya tahu. Nah, saya tahu apa yang kalian bilang. Dari marga aja contohnya Siregar. Siregar ada di Toba. Lubis ada di Toba. Marga apa lagi kau bilang? Nasution, Siahan. Apa lagi kau bilang? Hasibuan itu Tobing. Apa lagi kau bilang? Marga apa kau lagi? Dari marga aja kau udah jelas sama. Dari bahasa, ya. Yang bodohnya kau tolol, kau bilang kau bukan Batak. Masalah. Tapi kalau kau hanya kau bilang kau bukan Batak, itu urusan kau. Tapi jangan kau paksa orang yang bangga dengan Batak Mandailing, ya. Jadi manusia itu, ya. Kalau kau memang cinta sama Mandailing kau bangun aja daerah Mandailing sana. Masih banyak itu daerah Mandailing sana yang masih tertinggal, ya, seperti daerah Sipiongot sana, banyak itu daerah Mandailing yang masih tinggal, ya. Kau bangun aja, kau usah urusin yang nggak perlu kau urusin, ya. Kau uji sana uji sini, lalap kau bilang Mandailing bukan Batak, nggak masalah sih betul. Tapi yang bisa aku pastikan, Batak Mandailing itu adalah bagian dari Batak Toba. Aku nggak setolol kau. Aku menilai sesuatu itu hubungannya dengan bahasa. Kalau udah mirip bahasanya, sudah bisa aku pastikan itu satu nenek moyang tolol. Belum lagi ulos sama. Belum lagi musiknya gondangnya. Belum lagi acara adatnya. Di Mandailing adanya hula-hula. Di Batak Toba adanya hula-hula. Adanya boru di Mandailing. Di Batak Toba ada boru. Ada dongat tubuh di Mandailing. Ada juga. Kecuali kau bandingkan Batak Toba dengan suku Padang atau dengan suku Papua. Ini sama-sama Batak aja kau malu kau diri kau bilang kau Batak. Tolol kali kau. Indonesia ini jasa orang Batak paling besar juga dalam waktu masa kemerdekaan. Mereka bilang sama kau, Panglima di Indonesia ini Jenderal TB Simatupang itu orang Batak. Banyak pahlawan orang Batak. Jadi kita harus bangga jadi orang Batak. Bodoh. Lalat aku bilang dari dulu beberapa tahun yang lalu tuh, kok ada yang kau buat spanduk Mandailing bukan Batak, Mandailing bukan Batak. Jangan paksakan kehendak kau. Ya. Jadi kalau memang kau malu dengan nama sebutan Batak, tak usah kau buat margamu. Tak usah kau pakai ulos. Tak usah kau ikut Dalian Natolu itu. Tak usah kau kawin atau apa, pesta anakmu kau buat acara adat, tak usah. Buat aja kau gaya Melayu atau gaya Eropa atau gaya yang lain lah. Ini kau bilang kau bukan Batak, tapi tetap juga kau pakai ulos, tetap juga kau pakai marga kau, tetap juga kau pesta kau datang. Ya. Jadi manusia itu jangan munafik, ya. Ya. Jadi manusia itu jangan pemecah. Jadi manusia itu selagi kau hidup, paling lama kita ini hidup rata-rata Indonesia 70 tahun. Selama kau hidup, jadilah kau berkat sama orang. Banyak rezeki kau bantuin orang. Banyak kali uang kau bangun kampung kau. Seperti Raja Inal Siregar bilang, masih pature hutanabe. Raja Inal Siregar itu mantan gubernur dulu. Oke? Paham? Ngerti? Salam dari saya, Trinok Indonesian Tuli, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka! Merdeka! Merdeka!